Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Tiara Syakti dari kelas 12/4 absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal bab 1 biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Soal yang pertama, batang tanaman kacang hijau di tempat gelap menunjukkan fototropisme positif atau tumbuh melengkung ke arah cahaya. Jawabannya adalah hal ini disebabkan pertumbuhan bagian batang yang tidak terkena sinar lebih cepat daripada bagian yang terkena sinar, serta auksin pada batang sensitif terhadap cahaya. Jadi, bagian yang terkena sinar menjadi tidak aktif. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jawabannya, pertumbuhan yaitu penambahan ukuran bersifat kuantitatif dan irreversibel seperti panjang akar, lebar batang, lebar daun, dan berat biji. Sedangkan perkembangan yaitu pematangan seperti kualitatif dan reversibel seperti tumbuh bunga lalu nanti menjadi buah. Soal nomor 3. Jelaskan perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Jawabannya, pertumbuhan primer terdapat jaringan meristem apikal yang akan menambah panjang di ujung akar dan batang dan menjadikan tumbuhan tersebut menjadi tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder terdapat jaringan meristem kambium yang akan menambah lebar tumbuhan di kambium gabus dan vaskuler, menjadikan tumbuhan mempunyai lingkaran tahun. Soal nomor 4. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Jawabannya, suhu berpengaruh untuk laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tumbuhan. Dan suhu tinggi akan merusakkan enzim sehingga metabolisme tidak berjalan dengan baik. Dan jika suhu rendah akan membuat enzim tidak aktif dan metabolismenya berhenti. Soal nomor 5. Mengapa kelembapan udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Karena kelembapan udara dapat mengurangi penguapan air. Penguapan air ini dapat membuat tumbuhan mengalami kekeringan. Soal nomor 6. Bagaimana kaitan transpirasi terhadap pertumbuhan tanaman? Kaitan mereka berdua itu sangat erat karena transpirasi melibatkan pengangkutan air ke wilayah daun serta difusi air di antara sel, penyerapan dan pengangkutan air dan zat hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh, juga mengatur bukaan stomata, dan transpirasi membantu mempertahankan suhu. Nomor 7. Dalam proses fotosintesis terjadi proses perubahan energi, yaitu proses fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa dan oksigen. Energi kimia tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Nomor 8. Oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis terbentuk pada jawabannya terjadi pada reaksi terang saat fotolisis berlangsung. Fotolisis sendiri adalah pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Fitolisis berlangsung di reaksi terang karena ia membutuhkan cahaya untuk melakukan pemecahan tersebut. Nomor 9. Pada percobaan Sachs, daun ditetesi Lugol untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaan, Lugol biasanya digunakan untuk mengecek adanya kandungan zat karbohidrat ataupun amilum. Jika warnanya berubah menjadi biru kehitaman setelah ditetesi Lugol, berarti tumbuhan tersebut terkandung zat karbohidrat, karena karbohidrat menghasilkan glukosa yang dijadikan sebagai cadangan makanan yang berupa karbohidrat. Nomor yang terakhir, tempat energi cahaya berubah menjadi energi kimia dalam sel berlangsung dalam organel kloroplas. Karena komponen yang paling penting dalam proses fotosintesis adalah klorofil, dan kloroplas adalah organel yang terkandung di klorofil. Selanjutnya saya akan membahas soal dari bab 3 biologi, yaitu substansi genetik. Soal yang pertama, peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 adalah terjadinya melebur
dinding inti. Nah, jika membelahnya sentrometer menjadi dua itu adalah profase 2. Jika membentuknya benang kromatin, maka itu interfase. Jika bergantinya kromatin ke arah kutub, maka itu anafase 2. Jadi yang benar adalah terjadinya meleburnya dinding inti. Nomor 2. Pada pembelahan meiosis 2, mikrosporogenesis akan membentuk 4 mikrospora haploid. Karena pada meiosis 2 mikrosporogenesis dibelah oleh sel haploid yang akan menghasilkan 4 mikrospora haploid. Nomor 3. Pada pembelahan meiosis terjadi peristiwa berikut. Yang pertama, pemisahan kromatid yang membentuk kromosom. Lalu gerakan kromatid ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tahap anafase 2, di mana sudah terbentuknya kromatid, seperti yang sudah dijelaskan. Nomor 4. Pada fase manakah terjadinya sintesis protein atau replikasi DNA? Pada fase S atau disebut sintesis. Pada fase tersebut terjadi replikasi DNA atau sintesis protein, serta terjadi juga replikasi kromosom. Nomor 5. Pada pembelahan sel mitosis, pemisahan kromatid dari sentromer terjadi pada jawabannya terjadi pada anafase, karena sentromer akan membelah secara bersamaan dan kromatid bergerak menuju kutub pembelahan karena adanya kontraksi benang spindle. Nomor 6. Pada tumbuhan berbiji dengan struktur mikrosporangium, hasil proses meiosis berupa, jawabannya hasilnya akan berupa mikrospora. Pada meiosis pertama menghasilkan mikrosporid. Lalu mikrosporid itu akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan mikrospora. Nomor 7. Pada tumbuhan, pembelahan reduksi terjadi pada tempat terjadinya pembelahan reduksi yaitu di alat perkembangbiakan, karena pembelahan meiosis mengurangi jumlah kromosom, di mana dalam prosesnya mengubah dari 2N menjadi N. Nomor 8. Tujuan dari pembelahan meiosis tujuannya adalah untuk menjaga jumlah kromosom selalu tetap untuk setiap generasinya, serta bertujuan untuk mereduksi kromosom. Soal selanjutnya nomor 9. Jelaskan persamaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Persamaan pembelahan mitosis dan meiosis adalah dapat terjadi pada proses gametogenesis, dan pembelahan ini diawali dengan berbagai tahap, dan kedua tahapan ini sama-sama melalui interfase. Soal yang terakhir, nomor 10. Jelaskan yang dimaksud dengan gametogenesis. Jadi, gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin, baik itu jantan ataupun betina. Lalu, proses tersebut dibagi menjadi dua, ada yang di hewan ataupun tumbuhan. Pada hewan terdapat proses spermatogenesis dan oogenesis, sedangkan di tumbuhan terdapat proses mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Sekian pembahasan soal biologi dari saya. Mohon maaf apabila jawabannya kurang maksimal. Sekian dan terima kasih.